kembali lagi bersama saya Tifana Aini. Dan di History Imagination episode kali ini kita akan membahas secara gamblang tentang transdisipliner dalam ilmu sejarah. Bersama saya nanti akan ada salah satu narasumber, yaitu dosen sejarah dari Universitas Negeri Malang, Mas Ronald Ridhoi. Apakah adik-adik pernah mendengar istilah transdisipliner sebelumnya? Saya yakin paling belum pernah, karena ini adalah istilah yang relatif baru ya, di dalam keilmuan sejarah. Nah, apa itu transdisipliner? Transdisipliner adalah mendekatnya ilmu-ilmu lain ya, tidak hanya ilmu sosial tetapi juga ilmu-ilmu alam seperti ilmu lingkungan, ilmu kesehatan, biologi dan lain sebagainya terhadap ilmu sejarah. Nah, kenapa itu bisa saling mendekat? Karena sejarah saat ini tidak disebut sebagai ilmu yang hanya mengkaji tentang kronologi peristiwa di masa lalu saja, tetapi ilmu yang mengkaji peristiwa di masa lalu dari sudut pandang atau perspektif ilmu-ilmu lain. Nah, oleh karena itu transdisipliner ini adalah digunakan sebagai semacam ilmu bantu untuk mempertajam atau menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang kenapa bisa muncul konsep transdisipliner itu sendiri. Atau sejak kapan sih muncul konsep transdisipliner? Nah, kemunculan konsep transdisipliner tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang historiografi atau bentuk historiografi yang ada di dunia. Jadi seperti ini ceritanya ya. Di abad ke-19 bahkan abad-abad sebelum abad ke-19 itu kebanyakan tulisan sejarah berupa sejarah politik atau menggunakan sudut pandang politis. Jadi yang dibahas itu hanya perang, kemudian orang-orang besar, tokoh besar, peristiwa besar, maksudnya peristiwa yang penting, dan sama sekali tidak menyentuh masa lalu peristiwa orang-orang kecil. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang dibahas di masa lalu atau yang terjadi di masa lalu itu hanya peristiwa-peristiwa yang dialami orang besar? Ayo, apakah adik-adik bisa menjawab? Silakan dipikirkan. Nah, pertanyaan itu kemudian mendapat respon dari beberapa golongan. Kemudian di abad ke-19 berkembang sejarah kritis yang dipelopori oleh Leopold von Ranke dengan jargonnya "Wie es eigentlich gewesen", tulislah sejarah sebagaimana yang terjadi. Jadi sangat istana sentris, maksudnya yang tulisan yang dihasilkan saat itu memang sangat elitis. Nah, kemudian berkembang selanjutnya setelah abad ke-19, kemudian berkembang di abad ke-20. Nah, abad ke-20 sejak tahun 1911 atau 1912. Nah, kemudian ada muncul mazhab atau mungkin golongan The New History dari Amerika. Nah, The New History ini kemudian mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak hanya kehidupan orang-orang besar, tetapi orang-orang kecil juga ada di sana. Dan kemudian mazhab yang ada di Amerika ini juga didukung oleh salah satu mazhab sejarah ya, juga golongan New History, tapi menamakan dirinya sebagai mazhab Annales. Nah, mazhab Annales ya, sekitar tahun 1929 yang digawangi oleh dua tokoh besar atau dua syaran besar, yaitu Lucien Febvre dan juga Marc Bloch. Ini menawarkan metodologi sejarah yang baru. Kalau sebelumnya berbicara tentang politis, tentang sejarah orang-orang besar, raja yang dan cenderung istana sentris, nah mazhab Annales ya atau The New History ini menawarkan metodologi ya menjadi social scientific history. Jadi sejarah dengan menggunakan
pendekatan ilmu-ilmu sosial yang nantinya social scientific history ini juga digunakan oleh salah satu bapak sejarawan terkenal dari Indonesia, yaitu siapa? Ayo. Nah, benar sekali, Sartono Kartodirjo, yang menulis Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Dan social scientific history, kalau menurut Sartono Kartodirjo, itu kemudian dikenal dengan nama multidisipliner, karena menggunakan ilmu bantu, ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi dan sebagainya, untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, multidisiplin ini kemudian menurut Sartono Kartodirjo juga disebut sebagai rapprochement. Nah, rapprochement ini adalah mendekatkan ilmu-ilmu sosial terhadap ilmu sejarah. Nah, apa hubungannya dengan transdisipliner? Nah, ini sekarang. Kalau transdisipliner ini mendekatkan ilmu-ilmu, tidak hanya ilmu sosial, tetapi juga ilmu alam, ilmu kesehatan, ilmu lingkungan, dan juga ilmu-ilmu kuliner misalkan terhadap sejarah. Namun, pendapatnya Sartono Kartodirjo tentang rapprochement ini hanya ilmu-ilmu sosial yang menjadi ilmu bantu untuk menganalisis peristiwa sejarah. Nah, seperti itu. Nah, rapprochement ini kemudian berkembang di tahun 60-an, 70-an, bahkan sampai tahun 90-an ya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya ya. Kalau adik-adik ngerti Sartono Kartodirjo, itu seperti istilahnya itu seperti buyut guru saya ya. Karena Sartono Kartodirjo ini menurunkan sejarawan seumuran Prof. Djoko Suryo. Kemudian Prof. Djoko Suryo juga menurunkan sejarawan seumuran Pak Ari Sabto ya, dosen kita juga di FIS. Nah, kemudian Pak Ari Sabto menurunkan sejarawan generasi saya selanjutnya. Jadi saya seperti kalau menganggap yang Sartono Kartodirjo ini seperti buyut ya, dari bopo guru, kakek guru, kemudian buyut guru. Nah, tingkatannya seperti itu. Nah, mazhab yang kemudian berkembang saat ini yaitu transdisipliner. Contohnya yaitu ketika ada yang membahas masa lalu gelandangan atau pengemis yang ada di Malang misalnya. Ya, pengemis dan juga gelandangan ini sangat absen dalam historiografi Indonesia. Karena adanya pendekatan ilmu-ilmu sosial, kemudian pengemis dan juga gelandangan yang merupakan bidang atau lahan garapan dari ilmu sosiologi kemudian bisa dikaji menggunakan ilmu sejarah. Seperti apa? Nah, dalam sejarah kita melihat pengemis dan gelandangan ini seperti apa dalam kurun waktu tertentu. Misalkan katakanlah di Malang. Nah, jadi pengemis dan gelandangan ini dilihat secara kronologis. Sejak kapan munculnya pengemis, kemudian seperti apa upaya pemerintah untuk menangani pengemis dari waktu ke waktu, dan selanjutnya pengemis ini muncul gara-gara apa. Nah, ini kan sudah menggunakan perspektif sosiologis seperti itu. Contoh yang kedua yaitu transdisipliner ya, dengan menggunakan pendekatan ilmu lingkungan, atau bisa kita ambil contoh ilmu geografi ya mungkin ya. Nah, seperti apa contohnya? Perspektif sejarah lingkungan, misalkan ketika mengkaji Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi, yaitu mengkaji perubahan letusan yang menghasilkan kawah. Nah, dari waktu ke waktu, kawah itu perubahan secara materialnya itu bisa dilihat. Seperti itu kan ya. Nah, itu ketika kita menggunakan sejarah lingkungan. Yang mengkaji sejarah bencana juga. Nah, contoh lain ketika kita mengkaji banjir. Kenapa banjir ini selalu muncul dalam khasanah bencana yang ada di Indonesia? Karena memang banjir ini adalah peristiwa yang seringkali berulang. Nah,
ini bisa dikaji dengan menggunakan sejarah lingkungan. Contoh lainnya yaitu polusi. Ketika kita melihat polusi industri dari waktu ke waktu, ya, dari kurun waktu tertentu, itu juga bisa dikaji dengan sejarah lingkungan karena terjadi perubahan di sana. Perubahan apa? Misalkan perubahan air yang ada di sungai, kemudian perubahan penduduk yang mulai melakukan demo setelah lahan atau mungkin sungai yang ada di sekitarnya itu tercemar. Kemudian perubahan apa lagi? Polusi bau misalkan. Dulu sebelum ada pabrik itu tidak bau. Nah, kenapa setelah ada pabrik ini bau? Nah, itu bisa dikaji dengan menggunakan ilmu lingkungan, ilmu biologi, dan juga ilmu alam yang lain. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah transdisipliner, mendekatkan ilmu sejarah dengan ilmu ekonomi. Oke, saya ambil contoh ilmu ekonomi. Jadi kita melihat masa lalu ya dengan perspektif ekonomi atau menggunakan pisau analisis berupa ilmu ekonomi. Contohnya yaitu ketika kita mengkaji perkebunan, tidak hanya khususnya perkebunan tebu ya, tidak hanya perubahan lahan dari pertanian padi kemudian menjadi perkebunan tebu, tidak hanya itu saja yang dibahas. Ketika kita mengkaji secara atau dari sudut pandang ekonomis, nah terjadi atau terlihat bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu itu secara ekonomi, mulai dari sebelum adanya perkebunan tebu sampai setelah adanya perkebunan tebu. Jadi bisa kita lihat buruhnya seperti apa, hasil yang didapatkan oleh buruh itu seperti apa, kemudian ekspor dan impor tebu dan juga gula hasil dari perkebunan tebu itu seperti apa, sehingga memunculkan industrialisasi gula yang ada di Jawa misalkan. Nah, ini penting sekali dibahas karena sebelum adanya industrialisasi gula atau pabrik-pabrik gula, perekonomian yang ada di Jawa khususnya atau kita lihat secara umum di Hindia Belanda itu perekonomian yang masih konservatif, masih tradisional. Tetapi setelah adanya industri gula, nah di sini mulai banyak buruh yang dibayar dengan menggunakan uang, kemudian banyak transportasi ekonomis juga, mulai dari hulu sampai ke hilir dan lain sebagainya. Nah, dari perspektif secara ekonomi ini diharapkan bisa juga memperkaya hasanah historiografi Indonesia. Dan yang paling terakhir adalah mendekatnya ilmu sejarah dengan ilmu kuliner, jadi pengetahuan tentang kuliner. Jadi ini sangat baru sekali ya. Kalau kita baca beberapa literatur ya, itu banyak ilmu tentang kuliner ya, kemudian dihubungkan dengan sejarah, itu antara tahun 1990-an mulai banyak dibicarakan. Mantep banget ya Mas, apalagi sore-sore kayak gini makan bakso sambil dijelasin. Kok bisa sih kuliner ini menjadi kajian dalam sejarah, itu gimana sih? Ya itulah uniknya. Selama ini kan kuliner ini absen dalam pembahasan sejarah dan juga dalam historiografi Indonesia. Karena sebenarnya kuliner ini adalah kajian yang unik ya, karena setiap daerah itu mempunyai kuliner khas masing-masing. Seperti yang kita makan saat ini. Yes. Apa namanya? Bakso. Nah, bakso. Khas Malang. Kenapa bakso itu berbeda-beda di setiap daerah? Ada bakso khas Malang, khas Solo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga ada mungkin di daerahnya di ada sate Ponorogo. Sate Ponorogo. Ada juga sate Madura. Kenapa di setiap daerah itu berbeda? Apa yang membedakan gitu kan? Dan ini adalah kajian yang bisa kita tulis dalam sejarah itu. Dan seperti apa perbedaannya dari waktu ke waktu? Apakah benar sih bakso ini ya, bakso yang ada pentolnya, ada
tahunya, gorengannya, ada tahunya, ada mie-nya. Apakah benar sih ini benar asli dari Malang? Yes. Kan ada Kajiannya gitu ya. orang-orang yang ngomong ini memang asli dari Malang, tapi apakah dari benar? mananya? Ada gitu. yang ngomong bakso ini dapat pengaruh dari Cina. Nah, seperti itunya loh. Maksudnya pengaruh-pengaruhnya, kemudian perubahannya, apa saja materialnya, ya material yang ada di dalam kuliner itu, kemudian transformasinya dari waktu ke waktu, itu bisa dijadikan kajian dalam ilmu sejarah. Namanya sejarah kuliner. Sejarah kuliner gitu ya, oke. Jadi selain ada sejarah lingkungan, sejarah kuliner, dan sejarah ekonomi, semuanya berarti bisa sosial, dijadikan banyak. kajian dalam sejarah Dan gitu itu, ya. seperti sejarah kuliner dan sejarah lingkungan ini adalah kajian sejarah yang baru-baru ini muncul dan juga mendapatkan perhatian khusus dari sejarawan. Luar Karena biasa. yang lama-lama kan sudah lama gitu, tokoh besar, candi-candi, bangunan dan sebagainya. Sudah saatnya kita beralih ke hal-hal yang informal seperti Yes. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai sejarah kuliner. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kalian amati, bisa kalian resapi, dan bisa memberikan ide-ide baru untuk penulisan historiografi di Indonesia. Oke, tadi kita sudah melihat bersama pemaparan mengenai transdisipliner dalam ilmu sejarah, mulai dari arti transdisipliner sampai ke contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Tivana pamit, see you and bye.